Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 9 yang sedang melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kalian bisa kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan Bapak Ibu guru. Anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu menentukan nilai suatu akar kuadrat. Nah, materi ini saya ambil dari buku paket kalian yang berada di halaman 39 pada kegiatan Ayo Kita Menalar. Di sana ada dua kegiatan. Yang pertama adalah diskusikan dengan temanmu cara memperkirakan nilai dari akar kuadrat dari 5, akar kuadrat dari 7, dan akar kuadrat dari 200. Nah, anak sekalian, karena kalian sedang belajar dari rumah, tentunya tidak bisa melaksanakan kegiatan diskusi seperti kalau kalian belajar di sekolah. Sebab itu saya akan membantu kalian bagaimana cara memperkirakan nilai dari suatu akar kuadrat. Nah, secara umum untuk menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan itu dapat diperkirakan dengan cara sebagai berikut. Nah, di situ ada rumus bagaimana cara memperkirakan ya nilai dari akar kuadrat. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus tersebut. Secara umum untuk menentukan akar kuadrat suatu bilangan dengan cara perkiraan adalah sebagai berikut. Di situ ada rumus, saya akan membantu kalian bagaimana cara menggunakan rumus tersebut. Yang pertama, tadi yang ditanyakan adalah nilai dari akar kuadrat dari 5. Nih, ya, jadi kalau dari 5. Kalau di rumus itu yang ditanyakan itu adalah akar kuadrat dari n. Jadi bisa dikatakan bahwa n-nya sama dengan 5. Kemudian setelah itu kita menentukan suatu bilangan yang kurang dari 5 atau kurang dari n di situ ya. Bilangan itu adalah a, kalau di akar kuadrat hasilnya adalah b. Berarti kita cari bilangan yang kurang dari n, yang kalau di akar kuadrat itu ada nilainya. Karena soal kita tadi adalah akar kuadrat dari 5, maka kita cari bilangan yang kurang dari 5 yang kalau di akar kuadrat itu ada nilainya. Nah, yang kurang dari 5 itu kan bilangan itu kan 4, 3, 2, 1. Nah, dari keempat bilangan 4, 3, 2, dan 1 itu yang punya nilai kalau di akar kuadrat itu adalah 1 dan 4. Kenapa ya? Karena akar 1 itu 1, akar kuadrat dari 4 itu adalah 2. Nah, kita cari yang terdekat dengan 5. Yang terdekat dengan 5 itu adalah akar pangkat 2 dari 4 atau akar kuadrat dari 4. Maka bilangan itu kita ambil di sini yang paling dekat dan kurang dari akar kuadrat dari 5 adalah akar kuadrat dari 4, yaitu hasilnya adalah 2. Nah, itu adalah sebagai ini ya, akar kuadrat dari A hasilnya adalah B. Sehingga kita punya tambahan yaitu bahwa A-nya sama dengan 4, kemudian P-nya sama dengan 2. Setelah itu kita mencari bilangan yang lebih dari n, yang kalau di akar kuadrat itu ada nilainya. Nanti akan menjadi ini, ya akar B sama dengan Hi. Nah, bilangan yang lebih dari 5 itu kan 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, yang terdekat yang punya nilai akar kuadrat itu adalah bilangan 9. Kenapa? Karena akar kuadrat dari 9 hasilnya adalah 3. Nah, itu berarti sama dengan yang di sini. Sebab itu saya punya tambahan lagi, yaitu bahwa B-nya sama dengan 9. Nah, untuk Hi-nya apakah dipakai atau tidak? Ternyata di rumus ini tidak menggunakan Hi. Jadi kita cukup ketemu A, B, P, dan N-nya saja sudah cukup. Di rumus itu kan tertulis seperti ini ya. Akar kuadrat dari N itu nilainya bisa diperkirakan dengan P ditambah N dikurangi A dibagi dengan B dikurangi A. Nah, kita masukkan nilai-nilai tadi. Yang ditanyakan adalah akar kuadrat dari 5. Maka akar kuadrat dari 5, N-nya kita ganti 5 ya. Perkiraannya adalah P, P-nya adalah 2. Kemudian ditambah N-nya adalah 5 tadi yang ditanyakan. Dikurangi dengan A, A-nya adalah 4. Kemudian dibagi dengan B-nya adalah 9. Dikurangi dengan A juga yaitu 4. Sehingga diperoleh akar kuadrat dari 5 itu perkiraan nilainya adalah 2 ditambah 5 dikurangi 4 itu 1, 9 dikurangi 4 itu 5. Sehingga perkiraannya adalah 2/1/5 atau kalau diminimalkan adalah menjadi 2,2. Jadi itu adalah nilai dari akar kuadrat dari 5. Nah, anak bagaimana sih cara menghafalkan rumus ini? Kok kelihatannya sulit sekali. Nah, bukan coba ya. Tadi rumusnya akan semacam ini. Misalkan tadi ya, saya terus kembali aja rumusnya bahwa kalau kita mencari akar kuadrat dari n,
itu perkiraannya adalah P ditambah dengan N dikurangi A dibagi dengan B dikurangi A. Nah, kalau masih dalam bentuk rumus ini kelihatannya sangat sulit. Nah, saya coba ulangi lagi bagaimana cara memudahkan menggunakan rumus ini. Yang pertama adalah tadi yang ditanyakan adalah akar kuadrat dari 5. Nah, kita cari dulu bilangan yang kurang dari 5 yang punya nilai akar kuadrat, yaitu adalah akar kuadrat dari 4 dan akar kuadrat dari 9. Nah, berarti N-nya itu 5 ini, ya. N-nya itu 5. Kemudian kita cuma butuh ini, yang di bawahnya akar kuadrat dari 5 ini. Itu akar kuadrat dari 4, berapa sih nilainya? Nilainya adalah sama dengan 2. Jadi ini. Jadi cuma ini yang kita butuhkan. Nah, bagaimana cara memperkirakan akar kuadrat dari 5? Kuadrat dari 5 itu diperkirakan adalah, yang pertama adalah ini yang kita perlukan, P-nya ini ya. Hasil dari akar kuadrat yang nilainya di bawah akar 5. Itu 2 ditambah dengan N ya, N-nya itu berarti 5 dikurangi dengan yang bawah. Nah, dikurangi dengan 4 dibagi dengan 9 ini juga dikurangi dengan yang 4. Jadi pengurangnya ini sama. Kalau mau menghafalkan ini pengurangnya ini sama ya. Yang dikurangi apa? Yang dikurangi itu adalah 5 yang ditanyakan tadi dengan 9 ini. Sehingga diperoleh tadi adalah 2 ditambah 1/5 menjadi 2/1/5. Untuk lebih memahaminya saya ulangi lagi kali ini dengan soal yang kedua, yaitu menentukan akar kuadrat dari 7. Nah, akar kuadrat dari 7 itu kita cari dia terletak di antara akar kuadrat berapa dan berapa. Yang di bawahnya akar kuadrat dari 7 itu adalah akar kuadrat dari 4. Hasilnya adalah 2, sama dengan tadi ya. Kemudian yang di atasnya akar kuadrat dari 7 itu adalah akar kuadrat dari 9. Berarti nilai akar kuadrat dari 7 bisa kita perkirakan, yaitu adalah akar kuadrat dari 7 itu perkiraannya adalah 2 ini ya, 2 ditambah 7-nya sendiri dikurangi dengan 4 dibagi dengan 9 dikurangi 4. Sehingga diperoleh perkiraannya adalah 2 ditambah 3/5. Diperkirakan hasilnya adalah 2/3/5 atau kalau didesimalkan menjadi 2,6. Nah, jadi semacam itu ya untuk memperkirakan nilai dari suatu akar kuadrat. Kemudian untuk yang kegiatan B, apakah min 6 juga merupakan nilai dari akar 36? Nah, di situ ternyata sudah dibahas langsung. Ya. Pada bagian yang diberi kotak itu, di situ dijelaskan bahwa jika A tidak negatif, maka akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Jadi maksudnya seperti ini. Jika A tidak negatif, berarti di sini tidak negatif. Tidak negatif itu bisa 0, bisa positif. Maka kalau itu tidak negatif, hasilnya juga bilangan yang tidak negatif. Nah, bilangan yang tidak negatif itu nanti kalau dikuadratkan hasilnya adalah A itu. Nah, jadi kita lihat di sini, yang tertulis di sini kan akar kuadrat dari 36. Nah, 36 itu kan positif. Berarti 36 itu kan tidak negatif. Karena 36 itu tidak negatif, maka nanti akar kuadrat dari 36 itu hasilnya juga tidak boleh negatif. Nah, berarti akar kuadrat 36 itu kalau tidak negatif itu hasilnya adalah 6. Nah, apakah negatif 6 juga merupakan hasil dari akar kuadrat dari 36 ini? Apakah boleh semacam ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena hasilnya ini negatif, tidak boleh ya. Nah, hasilnya harus bilangan yang tidak negatif. Nah, jadi di sini dijelaskan, jadi meskipun negatif 6 kali negatif 6 itu sama dengan 36, nilai dari akar kuadrat 36 itu tidak sama dengan negatif 6. Tetapi akar kuadrat 36 itu nilainya sama dengan 6. Karena nilai akar dari suatu bilangan positif
selalu positif. Jadi kalau ada pertanyaan akar kuadrat dari 4, jawabannya cuma 2 saja, tidak ada jawaban negatif 2. Jadi kalau ada pertanyaan akar kuadrat dari 9, jawabannya 3. Kalau ada pertanyaan dari akar kuadrat dari 16, jawabannya adalah 4. Jadi tidak ada jawaban yang negatif. Nah, jadi itu anak-anak, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk memahami tentang menentukan nilai suatu bentuk akar, terutama pada akar kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.